Raja, teman terbaik kamu. Selamat sore teman berdua. Masih di Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Dan sore hari ini aku bakal ajak kamu untuk ngobrol ya. Kita bakal bahas salah satu ajang keren yang jadi kebanggaan dari Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja, yaitu Jegek Bagus 2024. Kira-kira apa sih serunya jadi bagian dari kompetisi ini? Kita langsung aja ngobrol bersama Jegek Bagusnya langsung. Ini ada Dea Sesarahayu dan juga ada Ari sebagai Bagus Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja 2024. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Kak Ita. Selamat sore. Ari, mungkin lebih diturunin sedikit mic-nya. Oh, ini. Mic-nya. Mohon maaf. Oke, napas itu ya. Apa kabar kalian hari ini? Ya baik, luar biasa. Oke, ini pertama kali ya teman berdua mereka hadir ke studio Pro2. Sepertinya masih agak sedikit grogi. Tapi nggak apa-apa, kita bakal ngobrol selama kurang lebih 1 jam nanti. Nah, jadi mereka ini adalah salah satu mahasiswa ya di Stah Negeri Empu Kuturan. Kalau boleh tahu, selain kalian sebagai mahasiswa, semester berapa sekarang? Oke. Untuk saya sendiri semester 3. Semester 3, kalau Dea? Kalau dia sendiri itu semester 1. Baru semester 1. Selain sibuk di kampus, kira-kira nih sebagai mahasiswa, ada kesibukan apa lagi yang kalian jalanin? Kalau untuk dia pribadi itu kalau di kampus itu nggak terlalu aktif ya, karena cuma ini ajang pageant Jegek Bagus Stah yang dia ikuti. Kalau misal di luar kampus itu dia sering ada kegiatan MC seperti itu kakak gitu. Oke, banyak MC, job MC gitu ya. Ya, setengkar. Oke, kalau Ari sendiri? Oke, untuk saya sendiri juga masih banyak kesibukan juga di kampus kakak. Jadi saya itu mengikuti beberapa organisasi yang terdapat di kampus. Contohnya saja seperti HMPS PGSD dari prodi saya sendiri. Kemudian ada forum komunikasi PIPK dan juga UKM Pramuka. Oke, wah banyak kegiatan ya. Kira-kira apa yang memotivasi kalian untuk ikut ajang Jegek Bagus Stah tahun ini? Oke, kalau untuk dia pribadi itu yang memotivasi dia tentunya adalah dia tuh selalu punya moto nih. Dia SMA tuh punya moto, di mana motonya tuh terus berkarya dan tetap membumi. Di mana filosofinya itu berarti dimanapun saya berada, saya harus mampu mengembangkan potensi dan skill yang saya miliki dan mengambil peluang yang ada, namun juga tetap rendah hati seperti itu kakak. Jadi ketika ada pembukaan pendaftaran Jegek Bagus Stah ini tentunya menarik diri saya agar mau berproses di sini, karena tentunya ini adalah pengalaman pertama saya mengikuti ajang pageant gitu. Selain itu juga saya juga ingin menjadi role model yang baik untuk diri saya sendiri dan juga Civitas Akademi mahasiswa Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja, seperti itu kakak. Oke, kalau Ari, apa yang motivasi Ari nih? Sebenarnya motivasi dari saya itu dorongan ya kak ya. Dorongan dari teman-teman saya di HMPS PGSD. Jadi di Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja itu kalau pemilihan ajang seperti ini itu biasanya ada delegasi. Nah, saya dipercaya sebagai delegasi seperti itu. Bagi saya kan kalau sudah dipercaya kan sebagai tanggung jawab ya kak ya, bagi diri saya sendiri. Nah, selain itu juga ada pada saat saya scroll IG nih kak, ada quiz yang menyatakan bahwa hidup itu bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi hidup untuk mencari arti dari hidup. Seketika saya merasa bahwa wah, saya sebagai hidup ini bukan hanya flawless saja menjalani hidup seperti itu. Pastinya kita harus juga membawa arti dari diri kita sendiri dan juga orang lain. Maka dari itu saya juga jadi semangat untuk mengikuti ajang Jegek Bagus Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja ini, seperti itu. Wah, luar biasa. Kalau menurut kalian nih yang memang ada motivasinya kan ya pengen ikutan pemilihan Jegek Bagus, arti dari Jegek ataupun Bagus bagi Stah Negeri Empu Kuturan itu apa sih? Oke,
Kalau untuk Dea pribadi, Jegek dan Bagus itu adalah suatu ikon kampus ya Kak ya. Tentunya bagaimana nanti kita mampu menjadi role model yang baik, dan juga tentunya ada 3B, beauty, behavior, dan brain. Jadi kita mampu memaksimalkan kecerdasan kita, kecantikan kita, dan juga kepribadian kita yang ada. Yang nantinya kita juga mampu bermanfaat untuk staf Negeri Perkuturan Singaraja, dan juga mampu nanti selanjutnya membawa nama baik lembaga seperti itu. Itu sih arti Jegek Bagus bagi saya di staf Negeri Perkuturan Singaraja, seperti itu Kakak. Itu menurut Dea. Iya. Kalau menurut Ari? Oke, betul sekali. Saya agak sedikit setuju dengan yang dikatakan Dea, yaitu kita sebagai role model atau wajahnya kampus harus memiliki beauty, brave, and behavior. Beauty bukan berarti cantik ya Kak ya, tapi bagaimana cara kita membawa penampilan kita itu agar bisa menjadi contoh untuk mahasiswa-mahasiswa lainnya. Kemudian kita harus juga bukan hanya kita berfokus kepada non-akademik saja, tetapi kita juga harus berfokus kepada akademik. Bagaimana kan tujuan kita kuliah itu sebagai harus mencari pengetahuan ya Kak ya. Iya, gitu. betul. Bukan hanya dari soft skill, juga hard skill seperti itu. Kemudian kita juga harus memiliki perilaku, karena kita sebagai wajahnya Staf Negeri Perkuturan Singaraja, kita harus memiliki perilaku yang baik seperti itu. Itu saja Kak. Oke, jadi kalian harus bisa menjadi contoh yang baik gitu ya. Ikonnya Staf Negeri Perkuturan nih mereka gitu loh teman berdua. Nah, yang sudah siapin pertanyaan, kita sudah buka di WhatsApp di 0811399154 yang mau tanya-tanya sama Dea ataupun Ari, atau juga bisa komen langsung ya di live YouTube RRI Singaraja Official. Kita tunggu sampai nanti di jam 5. Karantina seperti itu, itu mungkin Kak Ari bisa jelaskan ya karantina seperti apa? Oke, untuk di karantina itu kita berjalan berapa minggu ya Kak? 3 minggu kurang lebih ya. Oh, iya. Sempat 3 nggak minggu. pulang waktu itu. Oh ya. Gitu. Iya. Karena kan juga kita harus latihan blockingan juga Kak. Di setiap sore sampai malam itu kita full latihan blockingan gitu. Terus tuh juga pas sudah pemilihannya itu, sebelumnya saya izin nanya dulu, izin menjawab dulu pertanyaan dari Kakak, di mana sih saya tahu itu pemilihan Jegek Bagus ini. Nah, iya itu dari mana taunya? Yang tadi saya bilang kan di HMPS PGSD itu harus mengirimkan delegasi seperti itu. Dan itulah saya dipercaya untuk gini apa namanya itu Kak, untuk daftar. Sebenarnya kan saya kan nggak percaya diri ya, wah pasti Jegek Bagus itu hebat-hebat seperti itu kan, punya banyak pengalaman lainnya seperti itu. Tapi di lain hal yang sudah saya kasih tahu tadi mengenai pas saya scroll Instagram nih gitu, ada tuh motivasi yang mengenai hidup bukan hanya untuk bertahan hidup tetapi mencari arti hidup. Sampai saya bawa pas di opening number Kak ya. Opening number itu sampai saya bawa motivasi itu. Itulah yang mungkinnya membawa kemenangan bagi saya sendiri seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan seleksi. Nah, sudah dijelaskan tadi kepada Kak Dea bahwa seleksi itu kita 3 minggu, di sana kita full, dan juga pastinya di sana kita kerjasama pastinya Kak ya, saling memotivasi gitu, karena kan di dalam kita di dalam kita seleksi itu juga ada yang namanya pemateri, ada juga materi, baik itu dari public speaking, terus tuh ada personal branding, kemudian ada make up juga Kak Dea ya. Nah, di sanalah kita juga memahami, maksudnya kita juga menambah pengetahuan kita bahwa personal branding itu gini loh. Bagaimana cara kita public speaking juga kita diajarkan di sana seperti itu. Kemudian di babak final pun kita juga gimana ya? Kita juga saling backup gitu loh Kak di belakang panggung gitu, semangat saling semangat gitu. Apalagi pas di latihan gitu kita saling bercandaan gitu loh, kamu winner be gitu sebagai ciri khasnya. Nah, pas ada yang tidak dipanggil di top 5 itu nangis Kak. Oh iya. Banyak teman-teman yang nangis gitu kan, kami merasa wah ternyata dia juga memiliki optimis yang sangat lebih nih dari kita gitu. Tapi kita juga saling menguatkan di sana, tidak apa-apa karena menurut kan kita semua ini bagus Kak sebenarnya. Kita semua menang, tapi kita cuman dicari siapa yang paling terbaik seperti itu. Nah, dari sanalah kemudian di top 3 pas di
pemilihan pengumuman juara pun saya tidak nyangka bakalan saya yang akan menjadi bagus gitu. Karena kan runner up 1 saya itu juga lumayan hebat ya, lumayan gini juga. Tapi ya astengkare mungkin jalannya. Dan juga pastinya HMPS saya itu juga berbangga sih. Itu saja. Jadi emang sebelumnya itu apakah kalian itu berpasang-pasangan? Untuk sebelumnya pada saat finalis itu memang berpasangan Kak. Namun itu ditentukan dari ukuran tinggi ya, tinggi badan ya. Tinggi badan. Ya gitu. Jadi kalian bukan pasangan nih awalnya? Oh bukan. Akhirnya terpilih menjadi yang terbaik. Winner nih. Iya. Oke, kalau menurut kalian apa sih gitu kan yang membuat aku layak menjadi Jegeg Stah dan aku layak menjadi Bagus Stah? Oke, untuk dia pribadi sebelumnya dia tuh merasa kalau sudah pada saat terpilih sebagai Jegeg Stah tahun ini itu dia merasa belum layak Kak. Karena dia rasa kayak aku tuh masih semester 1 gitu, apalagi saingan-saingan dia finalis dia itu ada semester 3, ada semester 5, yang tentunya pengetahuan itu kan lebih luas seperti itu. Namun dia juga berpikir kalau dia terus berpikir dia nggak akan pernah layak, ya seterusnya bakal kayak gitu. Jadi dia merasa ya bahwa terpilihnya dia sebagai Jegeg Stah pasti sudah memenuhi syarat-syarat yang ada seperti 3B tadi, beauty, behavior, juga brave yang kita punya seperti itu. Jadi dia juga merasa layak karena pengalaman yang sudah dia lalui pada saat SMA, walaupun masih semester 1 ya masih anak baru di kampus seperti itu Kakak, tapi pengalaman yang dia lewati tentunya mampu membawa dia sampai saat ini seperti itu. Oke, kalau Bagus Ari, apa nih yang menurut kamu aku layak nih? Oke, jadi kenapa saya layak itu saya memiliki public speaking yang kuat nih Kak. Dari teman-teman yang lain. Saya merasa bahwa public speaking saya sudah kuat nih gitu dari teman-teman yang lainnya, sehingga mungkin nantinya saya bisa nih untuk meragut winner nih gitu. Dan juga selain itu saya juga banyak sekali teman-teman saya itu yang mensupport saya Kak. Banyak sekali yang mensupport karena saya lumayan banyak punya relasi di kampus, sehingga dengan adanya itu banyak nih yang memotivasi saya, yang mensupport saya, sehingga saya lebih semangat dari sebelumnya. Sebelumnya saya nggak percaya diri Kak, karena pas wawancara juga saya kebetulan berhadapan juga sama Dea. Dia juga cara penyampaiannya itu juga bagus banget. Dari disitulah saya juga berpikir, wah dia semester 1 saja sudah keren banget, apalagi saya sudah semester 3 nih, saya juga harus lebih semangat ke depannya gitu. Maka dari itu saya lebih semangat, lebih powerful lagi, terus tuh lebih belajar lagi mengenai apa saja informasi-informasi yang terdapat di sosial media, sehingga pas menjawab itu pun saya luas gitu dalam menjawab itu. Itulah yang saya percaya bahwa saya itu pantas untuk menjadi winner seperti itu. Di balik itu juga di Bagus Stah 2023 itu juga lumayan mensupport saya Kak. Setiap ketemu saya itu selalu Ari bisa gitu. Maka dia itu juga menjadi motivasi sih, itu saja. Jadinya tambah semangat gitu ya. Tambah semangat. Baik, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp-nya Pro 2 FM dan aku masih tunggu juga untuk yang pengen bertanya atau mungkin mau kasih support untuk mereka berdua, boleh melalui live chat di RRI Digital juga boleh, komen di YouTube RRI Singaraja Official juga boleh, dan tentunya kita tunggu sampai jam 5 sore nanti. Kamu lagi dengerin bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Sore Jegeg Dea dan juga Bagus Ari. Ini Jegeg Bagus Stah Negeri Pukutaran Singaraja 2024 yang udah kita ajak ngobrol banyak dari tadi. Tapi aku belum tahu nih tantangan terbesar yang mereka hadapi selama proses seleksi itu ada nggak sih? Kendala mungkin yang kalian hadapi saat itu? Oke, kalau untuk Dea pribadi itu tantangan dia adalah memanage waktu antara perkuliahan dan juga seleksi ini Kakak. Karena kebetulan walau semester 1 dia juga udah banyak nih kegiatan dia, kayak observasi ke sekolah SD, kebetulan karena dia jurusan PGSD. Jadi kita harus bisa manage waktu antara perkuliahan
Kemudian karena sore itu jam 4 sampai malam paling lama tuh jam setengah 12 itu kita udah latihan. Jadi itu bagaimana cara kita mensinkronisasi antara tugas perkuliahan dan juga kegiatan seleksi ini seperti itu. Kemudian untuk tantangan dia sendiri selama menghadapi ini adalah dimana ketika pada saat pembuatan video bakat nih Kak. Nah kita sudah terbentuk finalis, itu ada pembuatan video bakat. Kebetulan video bakatnya itu tidak sendiri tapi kita berpasangan. Nah ini sih tantangan Dea karena kebetulan pasangan Dea ini bakatnya tuh nggak sama Dea gitu. Jadi kita nih agak bentrok dikit lah masalah tentang hal ini karena susah untuk menyatukan bakat yang ada. Tapi Astungkare semuanya bisa terlewati walau dengan waktu yang cukup mepet ya. Kita dikasih waktu itu 2 minggu, tapi karena ada bentrok antara jam perkuliahan Dea dan juga pasangan Dea, jadi itu agak molor dikit gitu. Apalagi jam 4 kita sudah mulai latihan, dari pagi dia udah kuliah, pasangannya juga siang sampai sore udah kuliah, jadi kita susah lah untuk mengatur waktu untuk buat video gitu. Tapi Astungkare semua bisa terlewati seperti itu. Oke. Selanjutnya ada sih tantangan dia itu adalah saat materi sih. Kita kan dikasih itu tiap latihan di blocking dan opening dance, kita juga dikasih pertanyaan-pertanyaan yang nantinya mungkin ini akan muncul di grand final nanti. Itu tantangan Dea sih karena menurut Dea itu pertanyaan tuh bener-bener luas banget. Kita nggak hanya cuma dipertanyakan tentang ruang lingkup kampus saja, namun juga harus tahu isu-isu terkini, kemudian mengenai tentang isu-isu pendidikan dan lain sebagainya. Apalagi pada saat grand final itu jurinya itu adalah salah satu runner up 1 Putri Bali. Jadi itu menurut Dea tuh kayak challenge buat dia gitu. Udah ada yang luar biasa nih. Apalagi menurut dia tuh masih kurang gini, tapi semua bisa terlewati karena kepercayaan dan juga keyakinan seperti itu. Bagus Ari. Baik. Untuk permasalahan di dalam diri saya itu bukan permasalahan dalam diri saya Kak. Permasalahan di dalam melewati proses pemilihan. Gitu. Saya lumayan pada saat baik itu seleksi dan juga materi dan juga latihan itu saya banyak sekali memiliki kekurangan di dalam outfit gitu Kak. Outfit baik itu baju, celana seperti itu. Kemudian saya juga minjem di mana-mana minjem sama teman-teman saya gitu. Tapi yang saya applause pada teman-teman saya, mereka mau membantu gitu Kak. Itu sih karena saya kan kekurangan outfit gitu. Jadi Astungkare ada banyak teman yang membantu saya, mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena banyak sekali. Kemudian yang kedua itu bakat nih Kak. Saya lumayan berbeda nih bakat saya dengan pasangan saya. Pasangan saya itu dia bisa nyanyi sedangkan saya tidak bisa nyanyi seperti itu. Jadi ya bertolak belakang bertolak belakang. Jadinya ada maksudnya perbincangan, wah ini enggak gini nih, enggak ini nih, tapi akhirnya kami itu memakai bakat menari. Kan bakatnya itu tidak ditampilkan secara nyata di panggung seperti itu Kak. Malahan membuat video. Jadi itu lebih gampang kan bagi kami, tag aja gitu. Kemudian untuk perkuliahan bagi saya itu tidak masalah karena saya paginya kuliah, kemudian sorenya melakukan kegiatan blockingan seperti itu. Itu aja sih gini saya. Baik. Wah, ada beberapa kendala ternyata ya yang telah kalian lewati dan akhirnya kalian terpilih menjadi winnernya JGEG Bagusnya STA Negeri Pekuturan Singaraja 2024. Kira-kira rencana ke depan yang akan kalian lakukan apa nih? Sudah terfikirkankah? Jadi ini sangat berkaitan sekali dengan proker kami. Jadi proker kami itu memori, memotivasi dan juga menginspirasi. Jadi kami sekarang masih mengurus berkas MOU nih untuk menjalin kerjasama dengan BNN dan juga Duta Genre Kak. Dan juga kami juga bekerja sama dengan UKM yang terdapat di STA Negeri Pekuturan Singaraja. Itu juga sebagai bentuk kita memperkenalkan nih UKM yang terdapat di STA Negeri Pekuturan Singaraja. Di STA Negeri Pekuturan Singaraja itu ada UKM Mapala. Itu bentuk UKM yang peduli terhadap lingkungan. Jadi
kami juga di Jegek Bagus Stah Negeri Perkotaan Singaraja ini juga ingin ikut andil nih untuk permasalahan mengenai lingkungan seperti penanaman hutan kembali seperti itu. Kemudian di kerjasama BNN ini kami ingin menginspirasi dan juga memotivasi kepada generasi muda. Kan banyak sekali permasalahan-permasalahan mengenai narkoba. Betul. Jadi kami ingin melakukan kerjasama ke BNN agar memberikan kesadaran bahwa narkoba itu tidak harus dicoba. Seperti kan banyak sekarang generasi muda yang ya dibilang stres kan, biasalah kayak Gen Z. Iya benar. Banyak sekali yang apa-apa wah stres, apa-apa stres. Mungkin dengan itu dia mencoba yang namanya narkotika, padahal mencegah kan lebih baik daripada mengobati Kak ya. Betul. Jadi saya ingin memotivasi dengan hal tersebut. Dan juga di Gendri ini, generasi berencana ini, saya sebenarnya dari SMA ini sangat termotivasi nih dari Gendri, karena kan di SMA saya juga sangat aktif sekali Gendrinya Kak. Karena teman-teman saya juga ada yang di Gendri. Dia melakukan seminar-seminar kecil itu yang memotivasi. Dan juga pada saat itu saya juga ikut seminar Gendri pada saat itu. Dan dari itu sih yang membuat saya termotivasi wah dengan adanya memori atau motivasi dan inspirasi ini pastinya saya akan memotivasi dan juga menginspirasi generasi muda yang ada di luar sana, dan pastinya mahasiswa di Stah Negeri Perkotaan Singaraja. Oke, memori. Tadi apa kepanjangannya? Memotivasi dan menginspirasi. Luar biasa. Dea, ada yang ingin ditambahkan untuk program kerjanya mungkin itu saja Kak. Kami karena program kerja yang kami bentuk itu juga hasil diskusi kami antara para semeton Jegek Bagus Stah seperti itu. Oke, ada beberapa pertanyaan, kita langsung aja ya yang sudah masuk di WhatsApp-nya Pro 2 FM. Ini ada Dayu yang pengen nanya sama Jegek Dea dan juga Bagus Ari. Menurut kalian, gimana sih peran Jegek Bagus dalam ngelestariin budaya Bali, khususnya di kalangan mahasiswa? Oke, waduh, masalah tentang budaya Bali ini memang terus kita harus lestarikan seperti itu ya, karena kita hidup di Bali dengan kekayaan yang ada. Oke, jadi peran Jegek Bagus bagi saya itu adalah di mana kita nantinya mampu mengimplementasikan dengan dalam bentuk kegiatan seperti memori tadi. Jadi nanti kita dapat memotivasi dan menginspirasi generasi-generasi tentunya di mahasiswa Stah Negeri Perkotaan Singaraja agar terus melestarikan budaya yang ada. Terhubung juga kita sudah mempunyai ekstrakurikuler ya? UKM. Oh iya, UKM, maaf. Terbawa suasana SMA. Ya, UKM kesenian, tabuh dan juga tari, ada juga kesenian budaya Jawa gitu. Ya, kita nggak hanya Jawa. tentang budaya Bali saja di Stah Negeri Perkotaan Singaraja, namun kita juga mengimplementasikan adanya UKM yakni kebudayaan Jawa gitu. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang ada di luar Bali itu yakni yang ada di Jawa atau dari mana berasal, dia dapat bergabung di UKM kebudayaan Jawa. Jadi kita saling berkolaborasi dengan UKM tari, tabuh dan juga kebudayaan Jawa seperti itu. Jadi itu peran kita ya, tentunya mampu mengkolaborasikan itu ke depannya dalam bentuk mungkin kegiatan expose atau contohnya kegiatan yang kemarin ada tuh Kak. Bukan, ada tuh kayak ditampilin di panggung terbuka kita gitu. Ada satu kegiatan kayak mungkin wayang, ya tari-tarian gitu. Ada gitu, kayak gitu di Stah Perkotaan Singaraja. Bagus Ari, ada yang ingin tambahkan? Izin menambahkan sedikit Kak. Jadi di Stah Negeri Perkotaan Singaraja itu banyak sekali UKM yang berkaitan dengan budaya. Karena kan yang kita ketahui bahwa budaya itu adalah darah daging, bisa dibilang darah daging dari diri kita sendiri Kak ya. Dan juga harus dilestarikan. Karena kalau kita sebagai generasi muda ini yang bukan melestarikan budaya, siapa lagi? Karena kan pastinya dengan adanya kita melestarikan budaya, bukan saat ini saja budaya akan dilestarikan dan dikembangkan, ke depannya juga harus dikembangkan. Maka dari itu di Stah Negeri Perkotaan Singaraja banyak sekali UKM yang berkaitan dengan budaya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Dea tadi mengenai budaya adat Jawa, kemudian tari, tabuh dan juga ada upekare. Karena kan banyak sekarang generasi muda yang cewek-cewek itu tidak bisa menjahitan Kak ya. Bisa dibilang seperti itu. Dan di Stah Negeri Perkotaan Singaraja itu ada UKM upekare yang mengasah generasi muda sekarang untuk bisa menjahitan seperti itu.
Dan juga di event-event besar itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang melakukan kolaborasi nih Kak. Kolaborasi yang artinya event besar tapi ada kolaborasi antara UKM. Contohnya nih di kegiatan besar seperti MK Fest. MK Fest itu ada dia seperti tari penyambutan yang disediakan di sana seperti itu. Sehingga walaupun eventnya itu besar tapi tidak lepas dari budaya kita sendiri seperti itu kan, juga sebagai eksistensi bahwa Sekolah Negeri Empu Kuturan Singaraja ini masih melestarikan budaya generasi muda sekarang seperti itu. Oke, terima kasih ya untuk Jegeg Dea dan juga Bagus Ari sudah memberikan pemaparan yang cukup banyak untuk sore hari ini dan juga pertanyaannya. Terima kasih untuk teman Pro 2. Yang terakhir mungkin yang ingin kalian sampaikan untuk teman Pro 2 di rumah nih, harapan ke depan seperti apa untuk teman-teman yang lagi dengerin ataupun lagi nonton kita. Oke, jadi halo teman-teman Pro 2 RRI Singaraja. Oke, pesan aku untuk kalian semua, terus untuk generasi saat ini, kembangkan potensi yang kalian miliki. Percaya diri, jangan pernah takut untuk mencoba, karena tentunya dengan berani mencoba kita tahu hasil yang akan ada, walaupun tidak berhasil atau berhasil itu belakangan, yang penting kita sudah mencoba, seperti itu Kakak. Karena generasi saat ini yang dibutuhkan adalah kepercayaan diri, ketekunan, dan juga yakin akan diri kita sendiri. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mau berubah untuk perubahan, seperti itu. Bagus Ari, silakan. Oke, baik semuanya, halo semuanya. Mungkin kakak saya di sini ada yang nonton, ibu saya, keluarga saya ya. Jadi izin untuk memberikan motivasi kepada teman-teman sekalian bahwa kalian itu juga berarti. Seperti tadi motivasi saya bahwa hidup itu bukan hanya untuk bertahan hidup tetapi mencari arti hidup. Kalau kalian hanya diam di tempat nyaman kalian, tidak mau mencoba hal-hal baru, pastinya kalian tidak bisa menghadapi permasalahan-permasalahan ke depannya. Maka dari itu, cobalah hal baru, jangan takut salah, karena kita sebagai manusia tidak lepas dari yang namanya salah Kak ya. Betul. Kita juga harus lebih memotivasi diri kita sendiri untuk lebih mencoba hal-hal baru ke depannya, karena di kedepannya itu ketika kita sudah belajar pasti kita sudah tahu kesalahannya di mana, sehingga nantinya ketika ada permasalahan pasti kita dapat mengatasinya seperti itu. Maka dari itu jangan pernah takut mencoba, dan juga harus ada doa di dalamnya. Karena pada saat grand final itu selalu saya berdoa kepada Tuhan bahwa ini Tuhan selalu di samping saya untuk membantu saya gitu. Dan juga saya selalu jangan pernah lupa kepada orang tua, karena doa orang tua, restu orang tua itu pasti memberikan jalan yang mudah seperti itu. Intinya jangan pernah takut mencoba, itu saja Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Jegeg Dea dan juga Bagus Ari. Sukses terus untuk kalian. Nanti kalau ada event-event selanjutnya boleh ya kita dihubungi kembali. Baik, dan untuk teman Pro 2 juga terima kasih banyak yang sudah ikutan gabung, udah dengerin, udah nonton. Jangan kemana-mana, dengerin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu.